我需要闭关一段时间，你在这里。简单，让血刀咻，来，吃下去试试。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-537. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 536. Kemarin, Muyun telah tiba di hadapan sebuah makam yang dirinya yakini adalah makam dari Kuhai Tianjun. Jadi Muyun langsung saja membuka formasi. Ia berhasil mendapatkan 2 buah tungku, di mana salah satu tungku di sana menyimpan begitu banyak pil berkualitas tinggi. Jadi Muyun memilih untuk menyimpannya. Tapi sesaat kemudian, dia mendengar kedatangan Ketua Yinhao bersama para ketua lainnya. Muyun pun berencana untuk menjahilinya. Ketika mereka tengah berebut tungku satunya, Muyun memberitahu kalau dia adalah sisa-sisa jiwa dari Kuhai Tianjun. Kedatangannya kemari adalah untuk mencari murid yang akan meneruskan teknik tertingginya. Tanpa kecurigaan apapun, Yinhao pun bersedia. Ia bahkan memberikan semua harta yang dia miliki sebagai jaminan kalau dia memang serius. Tapi ketika disuruh potong titiknya, Yinhao sangat takut dan memilih untuk pergi. Muyun pun keluar, di mana dia cukup terkejut dengan pedang roh peri yang berada di dalam tungku ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun yang tertarik dengan pedang ini berusaha untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba saja sesuatu mulai terjadi, di mana tungku barusan berubah menjadi boneka baju emas yang memiliki ranah Linbo tingkat ke-7. Berhadapan dengan sosok ini tentu saja merupakan hal yang tidak mudah untuk Muyun. Tapi dirinya akan tetap melakukan pertarungan untuk bisa melihat kemampuan dari pedang barunya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Muyun dapat mendominasi jalannya pertarungan dengan mudah, karena pedang yang dia miliki cukup kuat. Tapi tetap saja lawannya berada di tingkat ke-7 Linbo. Jadi serangan Muyun masihlah belum cukup kuat untuk dapat menumbangkannya. Boneka ini kembali bangkit untuk dapat menyerang balik Muyun. Tapi sebelum semua itu terjadi, Muyun tidaklah tinggal diam. Ia langsung melakukan serangan lagi yang mampu memotong salah satu lengan dari boneka ini. Muyun merasa cukup puas dengan pedang itu. Pasalnya mampu memotong boneka tingkat ke-7 dari ranah Linbo dengan begitu mudah. Hubungan ia dengan pedang ini juga membuahkan hasil yang luar biasa. Golongan Jusian mengenali pedang ini dan memanggilnya sebagai pedang peri Tianjun, yang dikenal sebagai pedang pembunuh dewa. Karena Muyun telah berhasil mendapatkan pedang peri ini, maka orang-orang harus berpikir 2 kali untuk bisa bertarung dengannya. Muyun meminta golongan Jusian untuk tidak berkata seperti itu. Sesaat kemudian sebuah guncangan pun tercipta. Nah, ternyata boneka tadi belumlah meninggoy. Dia kembali bangkit dan langsung saja melakukan penyerangan lagi kepada Muyun. Hanya saja Muyun tidak ingin meladeninya. Ia langsung memberikan tekanan yang begitu besar sampai-sampai membuat boneka ini tidak dapat melakukan pergerakan apapun. Tidak hanya itu, Muyun teruslah melakukan hal itu karena dia meminta agar boneka tersebut tetap berada di sana, supaya bisa menjaga kuil kuno. Muyun pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Pasalnya tidak lama lagi tempat itu akan runtuh. Muyun meminta semua anggotanya untuk cepat pergi meninggalkan tempat ini. Pesan itu telah didengar oleh semua orang. Bahkan Niku dan bininya tidak jadi bermesraan karena pesan dari gurunya. Di sisi lain, Yinhao sangatlah marah setelah melihat para tetuanya yang telah berhasil dihabisi oleh Muyun. Tetua ini pun berjanji kalau dirinya akan membalas apa yang telah Muyun perbuat kepadanya. Scene kembali kepada boneka tungku, di mana pria sebelumnya telah datang kemari untuk bisa menyimpan boneka tersebut.
Selain itu, ia meminta Xiao Bei untuk tetap berada di sana, sedangkan dirinya akan turun ke bawah untuk melihat sesuatu. Ia tidaklah mengizinkan siapapun masuk kemari. Pria ini langsung saja menggunakan boneka tungku tadi sebagai sebuah kunci agar dapat membuka peti mati tersebut. Sedangkan di sisi luar, Muyun bersama rekan-rekannya sudah keluar. Dan kali ini, istana Kuai Tianjun benar-benar sudah terkubur. 你还是在此好好。我需要闭关一段时间，你在这里。 Berpindah kepada orang-orang Gunung Suankong, di mana murid ini menghadap kepada ketuanya yang membahas mengenai kegagalannya selama ini. Tentu saja dia bersama para tetua lainnya tidaklah puas dengan hasil itu. Namun bukan berarti mereka akan berhenti. Pasalnya masih ada 2 harta rahasia yang tersisa. Gunung Suankong saatlah bertekad untuk mendapatkannya. Ketua mereka juga berencana untuk keluar dari pengasingan. Jika hal ini terjadi, maka Gunung Suankong akan membuat seluruh 3000 dunia kecil bergetar hebat karena ketakutan oleh kedatangannya. Sim berpindah ke kediaman dari Muyun, di mana kedua istri Muyun tengah memantau apa yang dia lakukan. Dari suaranya, kita pikir Muyun tengah mantap-mantap dengan kedua istrinya. Namun ternyata Muyun tengah membentuk sebuah pil. Ia meminta mereka untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya, energi sejatinya ini sangatlah kaya. Dengan bantuan kekuatannya, maka menggabungkan kedua obat ini bukanlah perkara yang sulit. Hanya dengan cara itulah pil tersebut baru bisa dikonsumsi oleh mereka. Wang Xingye dan Xiao Yuner benar-benar senang karena Muyun selalu memikirkan mereka. Muyun telah mengeluarkan tungkunya supaya dapat menyempurnakan kedua pilnya. Tidak lama kemudian pilnya pun telah selesai. Muyun langsung meminta mereka untuk memakan pil tersebut. Karena dengan begitulah kekuatan mereka dapat naik secepat mungkin. Baru saja menelan pil itu, kekuatan yang begitu besar pun telah dapat mereka rasakan. Semua ini langsung masuk ke dalam tubuh mereka. Tidak lama kemudian, Wang Xingye dan Xiao Yuner pun telah berhasil mengalami peningkatan, di mana Xiao Yuner telah berada di tingkat ketiga ranah Linbo. Sementara Wang Xingye juga mengalami hal yang sama. 让血刀修，来，吃下去试试。 Kedua istri Muyun benar-benar sangatlah puas. Karena berkat bantuannya, mereka telah mengatasi kemacetan. Muyun bertanya apakah hanya itu saja yang ingin mereka katakan. Yang tentu saja membuat Xiao Yuner dan Wang Xingye berpikir kalau Muyun ingin bersenang-senang bersama mereka. Tapi nyatanya Muyun hanya ingin memberitahu kalau dirinya telah mendapatkan pedang baru, yang mana ini adalah pedang roh peri. Xiao Yuner pun baru menyadari kalau sejak tadi Muyun hanyalah membahas masalah pedang saja dan bukan membahas mereka. Xiao Yuner juga tahu kalau sekarang Muyun telah sangat kuat. Tapi jika pergi ke alam abadi, lantas bagaimana nasib dirinya dan juga Wang Xingye? Muyun berencana untuk membawa mereka pergi bersamanya. Memang benar kalau alam abadi membutuhkan usaha yang begitu keras untuk bisa naik ke sana. Tapi bukan berarti ia tidak dapat membawa mereka pergi bersamanya. Mendengar hal itu membuat mereka senang. Jadi apapun yang terjadi, mereka berdua akan berusaha sekeras mungkin untuk dapat mengejarnya. Sesaat kemudian, Muyun pun mendapatkan pesan kalau mereka telah kedatangan tamu yang mana itu merupakan orang-orang kuat dari berbagai dunia kecil. Tujuan mereka kemari adalah untuk menantang Muyun. Hal tersebut Muyun turuti. Tanpa ketakutan sedikit pun, dia langsung saja menggunakan kekuatannya. Dia langsung saja memamerkan kekuatannya dan menanyakan tujuan mereka kemari. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun memberitahu kalau dirinya tahu mengenai 2 lokasi harta terakhir. Namun ia tidaklah memiliki niatan untuk memberitahu mereka. Perkataan Muyun tentu saja membuat mereka kesal. 2 saudara ini pun langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Tapi Muyun yang sekarang sudah jauh lebih kuat. Dia dengan sangat mudah menahan serangan kedua saudara ini. Bahkan Muyun juga membalas gadis itu dengan mematahkan pedangnya dan juga mementalkan kakaknya.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.